Halo YouTube. Udah lama banget saya nggak bikin video upload di channel YouTube ini gitu ya, karena ada kerjaan so far. Sebenarnya di video ini saya pengen share beberapa hal yang mungkin ini menjadi sebuah kegelisahan buat saya pribadi. So gini teman-teman, mulai dari sekitar tahun 2020, 2021, 2022 dan sampai hari ini saya selalu berusaha untuk mengupgrade diri saya secara personal. Belajar dengan cara membaca buku, misalnya nonton podcast yang memang podcast itu bisa dibilang berbobot gitu ya, tentang investasi, podcast tentang gimana kita bisa menjadi pemikir yang cerdas dalam menentukan sebuah keputusan, misalnya gimana kita manage keuangan kita gitu ya, kayak gitu teman-teman. So jadi selama perjalanan itu beberapa tahun gitu ya, sekitar 2,5 tahun atau 2 tahun lah gitu ya, saya melakukan hal itu sampai sekitar 1 bulan ini, 2 bulan lah, saya sempat merasakan hal ini juga teman-teman, sempat merasakan hal ini tapi saya nggak retake video, dan ini perasaan yang kedua kalinya dan saya coba retake video karena menurut saya ini ada value-nya. Jadi hal yang saya rasakan setelah saya belajar baca buku, ngelihat podcast, ngelihat hal-hal yang saya tonton dari internet gitu ya, itu makin kesini itu makin membuat saya berpikir teman-teman. Contohnya kayak kemarin saya baca di buku anyway, kalau teman-teman pengen ngerti gitu ya, saya baca 3 buku gitu ya, dan ini buku yang salah satu buku yang bikin saya membuka pikiran saya dalam hal-hal baik. Contohnya adalah ini buku Atomic Habit karyanya James Clear. Lalu buku kedua yang saya baca adalah Rich Dad Poor Dad karyanya Robert T. Kiyosaki. Dan yang terakhir yang ini saya belum selesai baca gitu ya adalah Psychology of Money, ini karyanya Morgan Housel. So teman-teman, dari beberapa buku yang saya baca sekitar beberapa hari yang lalu, saya itu membaca ulang Atomic Habit buku ini. Nah, di poin itu saya membaca potongan kalimat yang dia menjelaskan seperti ini. Manusia itu kebanyakan melakukan in motion daripada in action. Artinya itu apa, nanti saya jelasin. So sebelum itu, jadi ceritanya ada dosen ternama di Universitas of Florida, seingat saya, koreksi kalau saya salah, itu membagi 2 ruangan menjadi 2 kelompok. Sisi kanan menjadi kelompok kualitas, yang sebelah kiri dinamain sebagai kuantitas. Nah, selama 2 semester, 2 kelompok ini melakukan tugasnya masing-masing. Yang kelompok A misalnya mereka mengambil foto dan melakukan beberapa pengambilan foto yang menurut mereka, yang dalam angan-angan mereka, dalam pengambilannya sudah baik, sehingga itu menjadi hal kuantitas seberapa banyak foto yang mereka ambil itu nggak banyak. Nah, sementara untuk kelompok yang kuantitas itu mereka mencoba trial dan error, mencoba komposisi, mencoba pencahayaan, dan mereka trial dan error dari hal-hal itu, sehingga mereka mendapatkan data foto yang jauh lebih banyak, pengalaman yang lebih banyak daripada kelompok yang kualitas ini. Pada saat waktu pengumpulan tugas gitu ya, kelompok A menjadi kelompok yang mendapat nilai tertinggi. Poinnya apa teman-teman?
in motion dan in action yang terjadi antara kedua kelompok ini menggambarkan bahwa yang melakukan in action itu akan mendapatkan hasil yang lebih baik daripada orang yang melakukan in motion yang mengangan-angan bahwa apa yang mereka lakukan itu sudah baik. Nah, dari sana teman-teman, saya merenung. Setelah saya selesai baca buku dan ya itu, saya merenung. Oh iya ya, ternyata yang saya lakukan lebih banyak in motion-nya daripada in action. Contohnya saya punya beberapa catatan di laptop saya beberapa tahun ke depan, apa yang saya dapat, apa yang mau saya build, apa yang mau saya inginkan dalam diri saya, itu saya catat mostly di laptop saya. Saya melihat hal itu kepada diri saya, kembali ke diri saya. Oh iya, ternyata saya lebih banyak in motion-nya daripada in action. In action-nya ada, salah satu contohnya saya punya project properti di kebun gitu ya, kebun. Saya nggak bisa sebut namanya karena pamali buat saya gitu ya. Nanti saja kalau udah waktunya menghasilkan. Tapi itu udah jalan project saya bareng teman-teman gitu ya. Itu menjadi salah satu hal yang baik yang saya alami so far di umur saya 20-an. Tapi lebih banyak yang in motion-nya teman-teman dari semua itu. Makanya saya berpikir, saya merimain kembali dengan apa yang saya lihat di podcast, apa yang saya tonton, apa yang beberapa konten kreator jelaskan. Ternyata saya banyak hal yang nggak saya ngerti. Oh, bahkan dari 3 buku ini teman-teman, saya masih banyak yang nggak pahamnya daripada pahamnya. Artinya gini, saya nggak tahu ini ya, padahal ini hal-hal yang ada di sekitar saya, hal-hal yang ada di lingkungan, kok saya bisa nggak ngerti, padahal sesimpel itu. Akhirnya itu membuat sebuah kestrugglean untuk saya. Ternyata semakin saya belajar, semakin saya ingin mengerti, itu bikin semakin saya merasa bodoh teman-teman. Tapi kalau beberapa teman-teman yang lihat video ini merasakan hal yang sama, congratulations gitu ya. Semoga kita bisa mengambil hal positif dari kesadaran atas apa yang kita rasakan ini. Tapi itu teman-teman, semakin kita belajar, semakin kita merasakan bahwa kita nggak banyak tahu. Yang saya tahu teman-teman, tingkatan dari seseorang yang belajar itu ada 3 setahu saya. Yang pertama, semakin dia belajar, semakin dia merasa pintar. Yang kedua, semakin dia belajar, semakin dia merasa bodoh. Yang ketiga, ini seingat saya teman-teman ya, semakin orang itu belajar, semakin orang itu mendalami, semakin orang itu bijak dalam berbicara, pemilihan kalimatnya, dan tindakannya. Coba deh teman-teman lihat ke orang-orang yang menurut teman-teman memiliki power gitu ya. Contoh bisa kiai, bisa siapa misalnya. Teman perhatikan kalimatnya, tindakan, tutur katanya, gesturnya, itu pasti tidak merepresentasikan bahwa orang ini adalah orang-orang biasa. Karena orang-orang ini, beliau-beliau ini sudah melewati tahap di mana 3 tahapan tadi. Nah, menurut saya sekarang, saya berada di tahap kedua, teman-teman. Saya pernah merasakan bahwa saya merasa mostly di bidang investasi ya, di forex misalnya, aset forex, saya merasa saya sudah cukup tahu tentang itu dan saya nggak perlu tahu yang lain, sehingga itu kesannya bikin saya arogan, iya kan? Nah, tapi itu dulu. Sekarang yang saya rasakan adalah semakin saya belajar, saya semakin merasa bahwa saya tidak tahu banyak hal. Saya merasa semakin saya belajar, saya merasa semakin bodoh. Dari situ saya merenung dan mengambil kesimpulan bahwa mulai sekarang saya harus merubah cara berpikir saya, lebih banyak
merenung atas apa yang orang bicarakan, atas apa yang saya dengar, atas apa yang saya lihat, dan melihat dari beberapa sudut pandang yang sekiranya itu jika diambil keputusan menjadi lebih bijak dan bisa diterima orang banyak. So far itu teman-teman. Jadi ini sebenarnya muncul dari kegelisahan saya, sehingga saya ambil video ini, harapannya teman-teman dapat hal baik gitu ya. And I think that's it. Maybe next I have another experience. If I think that's important to share with you, I can. So bye bye.